Mei 2001. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Peran sintaksis. Contoh, Ibu memasak nasi di dapur. Nasi di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan nasi sebagai objek, dan di dapur itu sebagai keterangan. Selanjutnya, pengertian fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis itu sendiri ialah tempat-tempat atau kotak-kotak yang memisahkan subjek, predikat, objek, pelengkap atau keterangan dalam sebuah keterangan. Seperti yang Ibu contohkan tadi, Ibu memasak nasi di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan di dapur itu sebagai keterangan. Nah, di sini juga terdapat jenis dan fungsi sintaksis. Yang pertama yaitu S, subjek, P itu sebagai predikat, O sebagai objek, Pel itu pelengkap, dan cat itu sebagai keterangan. Di sini keterangan terdapat tempat, waktu, tujuan, alat, dan syarat, dan lain-lainnya. Contohnya, ayahku seorang dokter. Seorang dokter. Ayahku itu sebagai subjek dan dokter adalah sebagai predikat. Di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang beda objek dan pelengkap. Objek itu dapat difasifkan, sedangkan pelengkap itu tidak bisa difasifkan. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang kategori sintaksis. Sintaksis. Contoh, Ibu memasak nasi di dapur. Ibu sebagai subjek atau kata benda. Memasak sebagai predikat atau kata kerja. Nasi sebagai objek kata benda. Dan di dapur itu sebagai keterangan atau kata depan. Fungsi kategori. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kategori sintaksis. Nah, di sini jenis atau tipe kata sintaksis atau gabungan dari fungsi sintaksis yang disebutkan di atas. Contohnya, aku benci kamu. Aku sebagai subjek dan aku sebagai berkategori pronomina. Jenis kategori peran sintaksis ada 9, yaitu yang pertama kata benda, yang kedua yaitu kata sifat, yang ketiga yaitu kata kerja, yang keempat kata numeralia, keenam preposisi, keenam itu konjungsi, ketujuh itu pronomina, kedelapan adverbia, dan kesembilan itu frase. Nah, frase pada kategori sintaksis yaitu adalah frase gabungan antara dua kata atau lebih yang mengisi slot pada sintaksis. Contoh, kakakku cantik sekali. Kakakku itu sebagai subjek, cantik sekali itu sebagai predikat. Subjek yaitu kata benda, dan predikat itu sebagai kata frase
dimasak dan dihias itu sebagai frase verba atau predikat. Kakas buku yaitu objek atau frase verba. Makna dari sintaksis dapat diperoleh dari makna atau predikat berperan sebagai satu, yaitu proses. Contoh, padi menguning di sawah. Yang kedua yaitu keadaan. Contoh, suaminya kurus sekali. Yang ketiga, identitas. Contohnya, ibunya adalah seorang guru. Selanjutnya yaitu makna atau peran subjek atau objek. Yang pertama yaitu sebagai pelaku. Contohnya, Ali memukul anjing. Pelaku itu sebagai subjek, contoh sebagai predikat, Ali sebagai objek. Yang kedua yaitu sebagai sasaran. Contohnya, Ali memukul anjing. Sasaran sebagai subjek, sasaran sebagai predikat, Ali sebagai objek. Yang ketiga yaitu sebagai hasil. Yang dihasilkan sebagai tindakan, contohnya ia membangun rumah. Yang keempat yaitu pengguna. Contohnya, kakakku merupakan ayah pintu. Yang kelima yaitu keterangan. Contohnya, dia memotong kue dengan pisau. Dia sebagai subjek, memotong sebagai predikat, kue sebagai objek, dan pisau sebagai keterangan. Yang kedua yaitu tempat. Mereka berdagang di pinggir jalan. Mereka sebagai subjek, berdagang sebagai predikat, dan di pasar sebagai keterangan. Yang ketiga yaitu waktu. Yang keempat asal. Contohnya, cincin itu terbuat dari perak. Cincin sebagai subjek, terbuat sebagai predikat, dan perak itu sebagai keterangan. Kelima, kemungkinan atau keharusan. Menyatakan mungkin, pasti, ataupun gagal. Baiklah, itu saja penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu sendiri